Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan resume pertemuan 1 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul sebuah peninjauan. Perkenalkan, nama saya Putrinda Sakira dengan NPM 10222-071, kelas C1 Prodi Akuntansi. Akuntansi sebagai sistem informasi. Sistem informasi akuntansi dibangun dengan tujuan untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi untuk mengurangi resiko saat mengambil keputusan. Lalu fungsi dan peran sistem informasi akuntansi. Yang pertama, fungsi mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari, mendukung proses pengambilan keputusan, membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternalnya, dan perannya mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam sistem informasi akuntansi, mengolah data transaksi tersebut, menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang, memberi pemakai atau pengambil keputusan informasi yang mereka perlukan, dan mengontrol semua proses yang terjadi. Lalu ada hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan di mana di dalamnya mencakup informasi keuangan dan non-keuangan disebut sebagai sistem informasi manajemen atau SIM. Lalu selanjutnya ada sistem, kumpulan komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Lalu di sini ada ciri sistem, tujuan sistem, target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem, sasaran yang ingin dicapai dan resiko penyimpangan. Lalu ada batas sistem, garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Lalu ada subsistem, komponen atau bagian dari suatu sistem. Lalu ada hubungan sistem, hubungan yang terjadi antara subsistem dengan lainnya yang setingkat atau antara subsistem dengan yang lebih besar. Hierarki sistem, pada dasarnya menggambarkan hubungan sistem dengan sistem yang lebih besar yang disebut sebagai supersistem dan hubungan sistem yang lebih kecil yang disebut dengan subsistem. Input, proses, dan output. Input adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem. Proses merupakan perubahan dari input menjadi output, dan output adalah hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaan sistem. Lalu ada jenis output yang langsung diberikan kepada konsumen untuk dikonsumsi, output yang dikonsumsi oleh subsistem lain, dan output yang merupakan bagian dari output secara keseluruhan yang dapat dikonsumsi sistem lain. Lalu ada lingkungan sistem, faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Bahasa sistem. Bahasa sistem merupakan alat untuk berkomunikasi mengenai sistem. Bahasa yang disepakati dengan bahasa yang berbentuk simbol-simbol yang diikuti oleh para ahli yang digunakan secara umum. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan.